Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita ngebahas karakter jodohmu dan pekerjaannya apa. Seperti itu ya, entah ketemu jodohnya kapan, tapi kita ngebahas karakter jodohmu dan pekerjaannya apa. Nah, ini memang general ya, teman-teman, energi banyak orang dan semuanya dikembalikan kepada Tuhan karena Tuhan yang lebih tahu, dan kita senang-senang aja ya, fun reading aja, jadi ambil hal-hal yang baiknya dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini pel 1, cincin warna hijau. Ini pel 2, cincin warna ungu. Ini pel 3, cincin warna coklat ya. Seperti biasa, silahkan pilih. Kita kupas pel 1 dulu, teman-teman. Karakter jodohmu dan pekerjaannya apa, itu yang akan kita bahas. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tertarik dengan pembacaan garis tangan, teman-teman bisa kirim foto dari tangan atas sampai pergelangan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke telapak tangan, dan jari-jarinya harus kelihatan semua ya teman-teman. Dan itu biayanya sekitar 100.000, itu tangan bagian kanan dan bagian dalam. Teman-teman bisa hubungin saya lewat WA, dan itu ada di box deskripsi video ini. Begitu juga kalau personal reading ya teman-teman, ada aturannya di box deskripsi seperti itu ya. Karakter jodohmu dan pekerjaannya apa, untuk yang memilih pel 1. Sepertinya karakter jodoh teman-teman ini nanti orangnya pendiam, tetapi mudah marah, tapi mudah memaafkan dan mudah baik lagi. Orangnya dari luarnya kelihatan keras, tapi sebenarnya hatinya lembut. Orangnya penyayang, penyabar, dan mudah memaafkan. Dan pandangan untuk kehidupannya luas sekali, pandangan hidupnya luas, nggak terbatas. Jadi pikirannya itu tidak sempit ya teman-teman ya. Nah, di sini orang ini orang yang mandiri, orang yang sangat fokus kepada apapun yang dia tuju, entah pekerjaan, entah tujuan hidupnya, entah seseorang yang akan dia cintai. Dan orang ini orang yang pekerja keras, bahkan cenderung seperti workaholic ya, atau kerennya seperti itu. Jadi pekerja keras yang memang kadang-kadang gak kenal waktu. Kadang-kadang orang ini kalau pasangannya tidak benar-benar telaten, mudah terserang penyakit karena dia tidak terlalu memperhatikan kesehatannya. Terlalu banyak bekerja, dan di sini juga kurang tidur. Orang yang memang ketika semuanya belum selesai, dia akan terus aja sampai istirahatnya itu berkurang. Dan orang ini orang yang memang hatinya lembut, pemarah, tetapi sabar ya, seperti itu. Dan di sini mudah marah itu bukan berarti hatinya keras ya teman-teman. Ada juga orang yang tidak pendiam gitu, tapi hatinya pendendam, ada yang seperti itu ya. Ini enggak ya teman-teman. Dan orang ini orang yang memang sangat mencintai atau menghargai keluarganya atau orang tuanya, terutama ibunya ya, seperti itu. Jadi ketika dia punya istri atau punya suami, dia akan mencintai dan menghargai pasangannya, akan menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya, tetapi memang untuk waktu akan agak berkurang karena terlalu sibuk dengan mencari pekerjaan atau terlalu sibuk dengan mencari rezeki ya, apalagi kalau udah bekerja seperti itu. Orangnya ketika jatuh dalam kehidupan, orang yang tidak mudah menyerah, tidak mudah mengalah dengan keadaan, orang yang sangat ambisius dalam mencapai kesuksesan dalam usaha ataupun pekerjaan. Bagi dia dalam hidupnya adalah orang tuanya, pekerjaan atau bisnisnya, dan juga pasangannya. Tetapi kalau udah berkeluarga tentu akan sangat mengutamakan orang tuanya, pasangannya, dan juga bisnisnya atau usahanya.
atau pekerjaannya, karena itu sumber kehidupan untuk menghidupi dan membahagiakan anak-anaknya dan juga orang tuanya, pasangannya, seperti itu ya. Dan itu kepercayaan diri buat dia untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri dan istilah bisa dilihat orang. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika dia punya sesuatu yang memang berharga dan orang melihatnya wow gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kalau mengharapkan dia akan setiap waktu menghubungi kalian, jangan harap, karena dia akan bekerja dan menghubungi kalian itu sesekali saja walaupun dia cinta, seperti itu ya. Dan ini pekerjaannya bisa di bidang ekonomi atau bisnis atau seorang pengusaha yang memang sangat menyukai atau sangat menekuni ekonomi ya, di perekonomian begitu, orang yang ahli dagang, ahli usaha, ahli bisnis, seperti itu ya. Di sini juga orang yang memang pinter dalam berkata-kata, seorang pengacara mungkin, atau seorang penulis, atau di sini juga orang yang memang menekuni seni rupa atau pelukis, atau di bidang menciptakan lagu. Dia bukan penyanyinya tapi menciptakan lagunya, seperti itu. Dan dia juga pandai berniaga dalam arti pandai berdagang, pandai berusaha, dan orang yang memang menyukai pergaulan yang luas, dalam berarti bisa dijadikan orang yang memang membuka organisasi, seperti itu ya. Misalnya kepala organisasi tertentu, atau misalnya seorang tokoh daerah, tokoh agama, tokoh daerah, kepala desa misalnya, atau yang lainnya. Tapi dia tidak terlalu suka dengan hal-hal yang memang terlalu politik, dalam arti misalnya pejabat atau misalnya menteri atau apa ya. Jadi dia lebih suka menjadi kepala desa yang memang benar-benar membenahi daerahnya dan mengayomi masyarakat langsung, seperti itu ya. Dan di sini juga dia suka dengan seorang, dia juga suka bertani, mungkin ada yang menjadi seorang petani apapun ya teman-teman. Ada petani bawang, di sini kelihatan petani bawang, ada petani padi, dan juga sayuran mungkin, seperti itu. Ada juga yang buah, pokoknya seorang petani ya, petani yang memang menekuni di bidang itu. Jadi dia sangat mumpuni ya untuk hal-hal seperti itu. Dan di sini juga orang yang memang di bidang biologi, yang berhubungan dengan biologi, mungkin seperti apa ya, menciptakan obat, penelitian di bidang penelitian, misalnya yang membuat contoh ya vaksin misalnya, atau obat-obatan gitu, seperti itu. Tapi ini lebih ke medis teman-teman. Dan juga di sini terlihat yang orang yang memang mau bekerja keras, misalnya kalau ya ada yang buruh, apa aja dikerjain yang penting halal ya, seperti itu orangnya. Jadi kadang-kadang ada yang memang pekerjaannya tuh tidak menentu, serabutan, mungkin misalnya bertani sambil misalnya kerja bangunan atau apapun itu, serabutan, ada yang seperti itu ya teman-teman. Ini spesifiknya, tapi orangnya memang termasuk orang yang bertanggung jawab kepada keluarga dan sangat menyayangi anak-anaknya dan sangat memikirkan masa depan anak-anaknya, tentunya semampunya ya. Jangan misalnya orang lain sarjana harus sarjana semua ya, semampunya maksud saya. Cincin warna ungu yang memilih pel 2, karakter jodohmu dan pekerjaannya apa, itu yang kita akan bahas. Karakter jodohmu dan pekerjaannya apa. Tentu saya kepikir deh pingin reading ini gitu ya. Nah, masalah jodohnya ketemunya kapan itu saya nggak tahu, hanya Allah yang tahu, hanya Tuhan yang tahu teman-teman. Kita hanya memprediksi saja manusia ya. Karakter jodohmu dan pekerjaannya apa untuk memilih pel 2, sepertinya orang ini orang yang memang yang berhubungan dengan politik, sangat menyukai politik ya, yang berhubungan dengan politik silahkan tuh. Terus yang berhubungan dengan pejabat atau jabatan, mungkin seorang Kopassus, ABRI,
bukan ABRI ya, ABRI zaman dulu. TNI mungkin, polisi mungkin, pokoknya yang berhubungan dengan politik, yang berhubungan dengan jabatan pejabat atau pejabat daerah, seperti itu bisa ya. Dan ini juga orang yang berhubungan dengan, ini kita pekerjaan dulu ya teman-teman, karakternya nanti kebalik. Ini yang berhubungan dengan ternak atau peternakan, misalnya peternakan ayam, peternakan kambing, atau jual beli ternak di situ ya. Itu cocok, itu pekerjaannya nanti. Dan ini juga ada yang di bidang digital, pokoknya yang di bidang yang berhubungan dengan sosmed, IT, atau program, pokoknya yang berhubungan dengan IT lah, atau program itu. Atau yang berhubungan dengan desainer, penjahit, atau perancang busana, seperti itu. Atau misalnya yang berhubungan dengan aerobik, atau misalnya senam, mungkin instruktur senam, mungkin instruktur olahraga, mungkin seperti itu. Atau orang yang di bidang ahli gizi, mungkin dokter ahli gizi, atau itulah pokoknya. Terus ini juga di bidang terapi, ini terapi akupuntur, pijit, terus terapi ketok saraf, mungkin seperti itu ya. Dan ini juga di bidang psikolog atau konsultan. Ini konsultan untuk jiwa atau konsultan untuk bisnis atau keuangan, seperti itu ya. Jadi intinya yang mengarahkan, seperti itu. Dan ini juga di bidang guru, psikiater, atau dokter saraf, seperti itu ya. Mungkin udah teman-teman yang saya lihat seperti itu. Oh, orang di bidang travel juga, di bidang travel ya, di bidang travel, atau di bidang juga di bidang pramuniaga ya, seperti itu. Perhotelan, mungkin yang kerja di perhotelan, atau mungkin di bidang seperti jasa atau penitipan barang, kan seperti JNE kali gitu, JNE gitu. Pokoknya seperti itu deh, pokoknya itu teman-teman yang bidang kargo di bidang kargo. Nah, sesuaikan nanti ya di mana jodoh teman-teman. Ini karakternya teman-teman, orangnya itu sangat supel dalam bergaul, orangnya tegas, orangnya mudah tertawa tetapi mudah untuk judes pula ya. Dan orangnya juga kalau ketemu orang yang memang membuat dia moodnya tidak enak, tidak suka, langsung mukanya tuh langsung asem ya. Dia nggak terlalu bisa untuk memanage perasaannya, jadi langsung terlihat kalau dia suka ya suka, kalau nggak suka ya nggak suka. Begitu juga terlebih caranya, kalau nggak suka ya nggak suka, kalau suka ya suka, seperti itu. Orangnya juga orang yang bisa bilang tidak atau iya, bukan orang yang padahal merasa tidak tapi bilangnya iya tidak seperti itu. Orangnya iya tidak. Dan orangnya orang yang memang sangat penyabar ya, tidak mudah marah, tetapi hatinya juga memang baik. Nah, seperti itu, hatinya juga baik dan tidak mudah marah. Tetapi kalau udah ada orang yang bikin jengkel banget sama dia, sekalinya marah tuh marah beneran marah, seperti itu. Tetapi tidak di luar jalur. Jadi gini, kalau misalnya kesalahan teman-teman itu di bidang A, yang dimarahinnya itu di bidang A, nggak ngerembet ke C, ke D, ke O, enggak. Jadi yang dimarahin itu kesalahan orang tersebut. Dan orangnya juga nggak mudah percaya dengan omongan orang, dengan siapapun, atau dengan kata-kata apapun. Jadi tidak mudah untuk diadu domba, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada temennya yang memang tidak suka dengan si A, terus si A ini mempengaruhi agar dia tidak suka juga dengan temennya gitu ya. Gini, misalnya dia tuh punya teman si B, nggak suka dengan si C, terus si B ini mempengaruhi dia untuk nggak suka dengan si C, dia sih nggak peduli ya. Kalau memang kalian punya masalah ya silahkan aja, tapi kan kalau dia nggak punya masalah, jadi nggak ikut-ikutan gitu. Jadi dia tahu di ranahnya di mana.
mana yang memang ranah dia, mana yang memang ranah orang lain. Nah, tapi dia jangan sekali-kali untuk diinjak. Sekali diinjak mungkin oh iya, dua kali oh iya, tiga kali ya dia meledak. Seperti itu orangnya, karakternya. Orang yang memang bisa dijadikan pemimpin, pembimbing, dan tempat curhat yang baik. Begitu teman-teman ya. Dan orangnya juga orang yang memang bisa membawa kebaikan dan aura positif dimanapun dia berada. Dan orangnya orang yang sabar ketika menghadapi kekerasan, tapi kalau udah nggak bisa disabarin, dia akan kelihatan keras beneran, seperti itu. Jadi memang itu karakter alami yang memang dia punya ya, seperti itu yang Tuhan berikan kepada dia. Dan orang ini bukan orang yang pintar berpolitik dalam hal yang memang, maksudnya politiknya tidak pintar dalam berpolitik, politik yang tidak sehat, tapi orang ini pintar berpolitik dalam politik yang sehat. Nah, tetapi orang ini ketika bertemu dengan orang-orang yang berpolitik yang memang tidak sehat, dia bisa ngimbanginya sehingga dia tidak termakan dengan politik. Jadi dia ahli di bidang itu. Gitu. Jadi memang tidak bisa politik, tapi politik yang memang menurut dia tidak ada ya gini ya, mungkin dia tuh pintar berpolitik, tapi politik yang memang menurut dia tuh banyak manfaatnya dan lebih ke positif gitulah pokoknya. Jadi kalau ketemu orang-orang yang politik tapi banyak yang nggak positifnya, tapi dia bisa bisa menjaga dirinya sehingga nggak terjerumus ke nggak bisa dijadikan korban politik, seperti itu mungkin ya lebih tepatnya teman-teman. Nah gitu, bisa dijadikan pengayom, pelindung, bisa dijadikan istilahnya kita ketika meminta arahan atau meminta pendapat bisa, karena wawasannya juga luas dan cara pikirnya, cara pandangnya juga luas, seperti itu. Walaupun pergaulannya di sini nggak terlalu luas karena dia itu seperti memprotek dirinya untuk dengan orang-orang tertentu saja ketika berhubungan baik banget, dalam arti teman baik. Tapi kalau untuk teman bisnis atau teman untuk berorganisasi dia luas, seperti itu. Jadi memang dia pergaulannya luas, tapi untuk orang-orang tertentu yang dekat dengan dia tidak terlalu luas. Jadi milih, kalau untuk yang dekat dengan dia milih gitu ya teman-teman, enggak dengan semua orang, seperti itu. Dan ketika dia diajak ke sini ke situ, ketika dia nggak mau dan menurut dia itu banyak hal tidak baiknya, dia bisa bilang tidak, saya tidak mau. Dia tidak terlalu memikirkan pendapat orang atau orang sependapat enggak dengan dia, tidak ya, tidak berpikir seperti itu. Bahkan kalau dia seorang orang politik, kalau dia orang politik, kadang-kadang pendapatnya, ide-idenya bertentangan dengan atasannya sekalipun, dia nggak peduli, tetapi dia bisa membuktikan bahwa ide dia itu memang bagus dan memang hasilnya bagus. Jadi malah orang-orang seperti ini kedudukannya malah cepat naik, biasanya seperti itu ya teman-teman, karena dia juga bisa untuk memanage dirinya untuk tidak bisa dijadikan korban politik, seperti itu. Nah ini orang politik banget nih. Ini pel 3 teman-teman, karakternya apa, karakter jodohmu dan pekerjaannya apa, mungkin lebih tepatnya itu. Pel 2 itu, ini pel 3 deh, nggak usah bahas pel 2 lagi. Ini pel 3 ya teman-teman, karakter jodohmu dan pekerjaannya apa. Karakternya orangnya itu orang yang memang pendiam banget, orang yang memang ngomong itu seperlunya aja, sedikit bicaranya ya teman-teman. Jadi dengan pasangannya aja kadang-kadang diem-dieman, kalau nggak ada perlu ya diam aja gitu, kebanyakan seperti itu, kecuali pasangannya yang memang bisa mencairkan banget suasana ya, seperti itu. Dan orangnya juga orang yang memang agak pendendam, orang yang kelihatan santun, inggi, iya, tapi dalam hatinya kalau disakitin dia dendamnya agak lama, seperti itu ya.
Dan di sini orangnya juga orang yang memang mudah putus asa atau mudah menyerah. Jadi kalau punya pasangan harus yang benar-benar bisa memberikan dia semangat untuk cepat bangkit dan mudah bangkit lagi ketika jatuh, ya seperti itu. Dan orang ini orang yang memang sangat teliti di bidang tertentu, misalnya di bidang perdagangan, di bidang usaha, atau di bidang kedokteran, atau di bidang saham ya. Orang sangat teliti di bidang itu, teman-teman. Jadi orang ini memang sangat menguasai hal itu, dan itu bukan cuma menguasai tapi memang hobi ya, ada kesenangan tersendiri di bidang itu. Orang yang pintar menata ruang, bisa penata ruang, arsitek, atau misalnya kerja di DKI tapi penata ruang taman, atau seperti kalau misalnya mau bikin jembatan layang, oh ini modelnya seperti ini, mungkin ya seperti itulah. Arsitek juga, terus dosen juga, terus di sini juga penyanyi ya, seperti di bidang seninya, tapi seni nyanyi, terus seni ini juga, seni main film gitu ya, apa ya, aktor atau ya pokoknya yang berhubungan dengan film lah, seperti itu. Terus orangnya juga mungkin dia ahli, dia buruh. Kalau di bidang buruh tuh mungkin seperti pembantu rumah tangga atau apa tuh, memang dia punya ketelitian di situ ya, punya kesabaran di situ. Atau misalnya merawat anak kecil, atau merawat orang jompo, atau seperti merawat yang sakit, atau dokter ya, seperti tadi dokter ya. Dan juga di sini sepertinya orang yang berhubungan meracik obat, orang farmasi, mungkin di bidang farmasi, bisa juga ini di bidang orang kejaksaan, orang yang memang sangat meneliti hukum atau berbagai kasus permasalahan. Ini di bidang notaris, di bidang hukum, di bidang tapi ini bukan pengacaranya, notaris, dan di bidang itu. Terus di sini juga ada yang di bidang misalnya di bangunan atau mandor bangunan atau kontraktor. Terus di bidang konsultan keuangan, konsultan untuk hal-hal yang memang penelitian di bidang keuangan, di bidang bank mungkin ya, di bidang bank. Terus di sini juga ada di bidang mungkin tadi yang insinyur ya, yang saya bilang tadi, yang memang menata ruang segala itu, misalnya mau bikin jembatan layang atau apa, atau mau bikin gedung, itu insinyur ya, seperti itu, insinyur, di bidang insinyur lah. Dan di sini juga ada yang di bidang sepertinya guru atau dosen. Tadi udah ya, guru atau dosen. Di sini ada juga di bidang, kalau masalah bangunan ada yang kontraktornya, ada yang mandornya, juga ada yang bangunannya. Dan di sini juga ada di bidang seperti pemandu wisata. Nah, itu dia, pemandu wisata, teman-teman. Ada juga di bidang koki atau chef, itu teman-teman, atau di bidang warung atau toko atau apapun itu yang berhubungan dengan kuliner, teman-teman ya, di sini. Dan ini kalau perusahaan di bidang besi atau industri yang memang membutuhkan besi, mungkin bisa mobil, motor, atau kerja di perusahaan itu, seperti itu teman-teman ya. Ini karakternya seperti yang saya tadi bilang, dan orangnya juga orang yang memang
nggak mudah ditebak ya sifatnya. Jadi karakternya tuh nggak mudah ditebak, misterius. Kecuali sama orang yang benar-benar dia percaya, dia bisa ngomong apa saja. Tapi kalau walaupun sama pasangan, tapi kalau menurut dia tidak bisa dipercaya, dia mah diam aja. Jadi orang yang sangat tertutup dan sangat misterius seperti itu. Tetapi orang ini romantis teman-teman, bisa memberikan kejutan-kejutan kepada teman-teman ketika untuk hari-hari tertentu atau ada kebahagiaan tertentu seperti itu. Dia sama anak sayang banget, sama pasangan juga sayang, tapi lebih sayang sama anak. Sama anak sayang banget, jadi apa-apa tuh buat anak, ini buat anak, itu buat anak, seperti itu ya. Dan dia kalau misalnya dicuekin, dia lebih cuek lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pacar model dia, kalau teman-teman cuek sama dia, dia akan lebih cuek lagi teman-teman ya. Misalnya teman-teman tuh WA ya, WA misalnya nggak langsung dibalas, nah teman-teman kan jadi balas dendam ya, dia WA nggak dibalas juga, nah, dia begitu juga teman-teman. Kecuali egonya luntur, ini harus butuh wanita atau pasangan laki-laki ataupun perempuan yang benar-benar bisa menjatuhkan egonya, baru deh lebih lunak ya, seperti itu. Dalam arti hatinya tuh lebih bisa ditebak, lebih merasakan percaya ya gitu, merasakan percaya seperti itu pada pasangannya. Mungkin itu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.